wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Bagaimana yang telah antum ketahui bahwasanya mempelajari tauhid, mempelajari akidah merupakan ilmu yang paling mulia. Kenapa? Kenapa? Karena yang kita pelajari temanya tentang Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, secara mutlak ilmu yang paling mulia itu adalah mempelajari akidah. Tema yang berkenaan dengan akidah. Kemudian bahwasanya tema akidah atau tauhid ini penting karena asas amalan itu dibangun di atas akidah. Kalau akidah seseorang itu tidak selamat, maka amalan apapun yang dilakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun akhlaknya baik, walaupun ibadahnya banyak, walaupun ahli ilmu usul fiqh misalnya, atau ilmu nahwu dan sorof, akan tetapi akidahnya sifar, kosong, tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami kedepankan apa yang telah mereka perbuat dari amalan, maka kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, karena dibangun di atas akidah yang keropos, akidah yang tidak selamat. Ya, di akidah di atas kesyirikan. Kesyirikan misalnya menjadikan bahwasanya Imam Isna Asy'ari, imam-imam yang 12 yang diyakini oleh Syiah maksum. Itu akidah yang batilah. Betul? Ya. Makanya kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah iman, hidayah berada di atas agama Islam yang sahih. Dan kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hidup di lingkungan yang salah. Kalau seandainya kita hidup di lingkungan Iran atau mungkin Syiah, betul? Jadi yang dipercayainya, yang diyakininya bahwasanya mengatasnamakan ahlul bait, terus udah begitu berlebih-lebihan, terus berbuat syirik, kemudian mencerca para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Itu kan keyakinan. Banyak keyakinan itu ada yang benar, ada yang salah. Yang kita pelajari adalah akidah as-sahihah, akidah yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf kita yang soleh. Pada pekan yang lalu sudah kita jelaskan yang berhubungan dengan hadis Rasulullah SAW yang panjang, tapi baru hadis saja yang dibacakan, belum dijelaskan tentang biografi, sejarah singkat yang meriwayatkan hadis dan nama-nama yang ada di situ. Sekarang insya Allah akan kita bacakan, dan juga pemahaman secara global dari hadis yang berkenaan dengan barang siapa yang merealisasikan tauhid akan masuk surga tanpa dihisab.
tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Ada 70.000 umat Nabi SAW yang mana Rasulullah mengatakan mereka itu tidak akan dihisab dulu karena telah merealisasikan tauhid. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah dan mereka yang tidak minta dikai dan mereka tidak juga tiarah merasa sial misalnya karena ada burung kesini akhirnya tidak berangkat atau yang lainnya, dan terhadap Rob mereka bertawakal. Ini yang akan kita jelaskan pada hari ini insyaallah. Tarajumur rijal al-waridah asma'uhum fil hadis. Biografi Rijal itu nama-nama isnad orang yang ada di sini, yang ada dalam hadis tersebut. Al-waridah yang terdapat asma'uhum, nama-nama mereka fil hadis, dalam hadis. Husain bin Abdurrahman. Husain itu siapa? Huwa Husain bin Abdurrahmani As-Sulami Al-Harithi. Namanya Husain, anaknya Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi, min tabi'it tabi'in. Jadi pengikutnya tabi'in. Masih termasuk abad yang diutamakan. Tabi'ut tabi'in, yang mengikuti tabi'in. Mata meninggal. Sanata tahun 136 Hijriah. 93 tahun umurnya. Walahu salah sawatis'in sana, umurnya 93 tahun. Itu nama Husain itu. Sa'id bin Jubair. Siapa Sa'id bin Jubair? Huwal imam al-faqih yang paham, min ajallati ashabi Ibnu Abbas, termasuk sahabat agung Ibnu Abbas. Qatalahu, telah membunuhnya Al-Hajjaj, sanata tahun 95 Hijriah. Walam yukma al-khamsin, belum sempurna genap umurnya 50 tahun. Itu Sa'id bin Jubair, termasuk sahabat mulia dari Ibnu Abbas. Asy-Sya'bi, siapa Sya'bi? Asy-Sya'bi yang ada dalam hadis di sini, ismuhu Amir ibnu Surahail, namanya adalah Amir ibnu Surahail al-Hamdani. Wulida fi khilafati Umar, wulida dilahirkan fi khilafati, di khalifahan Umar, kepemimpinan Umar. Wa huwa, dan dia itu min siqatit tabi'in, termasuk tabi'in yang kuat, termasuk di antara tabi'in yang siqah. Mata, meninggal sanata tahun salah sawasitin 63 Hijriah. Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Paman. Kalau mungkin Doraemon, siapa yang suka, yang di televisi itu suka pada hafal mungkin penyanyi siapa yang hafal? Banyak, alhamdulillah sekarang udah gak ada hafal sih kayaknya, karena udah banyak belajar kayaknya. Ketika ditanya tentang siapa artis ini langsung tahu. Sekarang udah memorinya udah hilang insyaallah. Jadi Ibnu Abbas sekarang. Abu Hurairah, Ibnu Abbas siapa Ibnu Abbas? Sini sekarang. Huwa sahabi al-jalil, sahabat yang mulia, namanya itu Abdullah ibnu Abbas. Abdullah anaknya Abbas, ibni Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Berarti ibnu anak ammi paman an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
anak paman Nabi SAW. Jadi siapa Ibnu Abbas? Anak paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ponakan. Anak paman Nabi SAW ya. Anaknya paman, Duko. Da'alahun Nabi. Nabi SAW mendoakan kepadanya. Apa yang didoakan Nabi kepada Ibnu Abbas? Faqala Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma ya Allah, faqihu fahamkanlah Ibnu Abbas fid dini dalam agama, wa'allimhu at-ta'wil, ajarkan kepadanya tafsir. Fakana kadzalik, demikian sesuai dengan yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata, nah Ibnu Abbas meninggal di mana? Bit Thaif, di Thaif. Tahun berapa? 68 Hijriah. Ukasha. Siapa Ukasha? Ukasha. Yang waktu itu ketika disebutkan bahwasanya akan masuk surga tanpa hisab 70.000 umat, akhirnya Ukasha berdiri minta termasuk di antara yang 70.000 itu. Siapa nama Ukasha? Ukasha huwa Ukasha bin Mihsan. Ukasha anaknya Mihsan bin Harthan al-Asadi. Kalau bilangnya Asadi. Kana minas sabiqin, termasuk orang yang pertama filal Islam, masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam, termasuk orang yang terdahulu masuk Islam. Hajara Ukasha, berhijrah, wa syahida, dan Ukasha menyaksikan Badron, perang Badar, wa qatala fiha, dan Ukasha terbunuh di perang Badar. Wastashhada, bukan terbunuh, berperang di perang Badar. Ikut berperang di perang Badar. Wastashhada, dan mati syahid fi kita wastashhada, dan ikut serta fi kita liriddah, dalam memerangi orang murtad. Ma Khalid bin Walid, bersama yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sanata tahun 12 Hijriah. Itu Ukasha. Itu yang masuk surga tanpa hisab, termasuk masuk surga yang tanpa hisab. Insyaallah kita juga masuk surga tanpa hisab, insyaallah. Asal kita bisa merealisasikannya. Kalau kita bisa merealisasikannya seperti yang ada dalam hadis ini, masuk ke dalam 70.000 golongan itu, insyaallah. Insyaallah. Al-Kaukabu, Kaukab, An-Najmu, bintang. Inqadha ay saqata minhu syihab, jatuh. Inqadha itu ada yang jatuh darinya. Syihab, al-barihah, secara ini tadi malam. Al-barihah itu hiya aqrabu lailatin madad. Aqrabu lailatin madad, malam yang telah lalu, yang lebih dekat, begitu. Madad yang lewat. Langsung aja ludigat. Ludigat itu artinya ladagat hu aqrab, telah mematuknya kalajengking. Walladghu al-las'u ay asobathu bisummiha. Alladghu ay asobathu bisummiha, terkena racun. Racun kan gigitan, sengatan kalajengking itu ada racunnya ya. Ada racunnya. Bukan gigitan, dari apa? Iya, pokoknya begitu. Sengatan. Ya, sengatan menyengat kepadanya dengan racunnya. Menimpa kepadanya racun dari kalajengking. Irtaqaitu, ya, yang dimaksud irtaqaitu dalam hadis yang kemarin itu, talabtu man yarqini, aku meminta. Talabtu itu aku meminta. Man, orang, yarqini, meruqyah kepadaku. Apa yang dimaksud dengan ruqyah? Wa ruqyatu qiraatul Qur'an. Ruqyah itu adalah membaca Al-Qur'an.
wal adniyah, doa-doa asyariyah yang disyariatkan, alal musab, yang terkena bimaradin dengan sakit, wa nahwihi, dan yang lainnya. Ruqyah itu boleh bagi yang sakit, yang terkena sakit dan yang lainnya. Kenapa boleh? Ma hamalaka ala dzalik, apa dalilnya? Ma hamalaka, apa yang membawamu ala dzalik, atas hal itu? Arti ma hamalaka ala dzalik ini kan sedang mengartikan mufradat, kosakata yang ada di dalam hadis tersebut. Ma hamalaka ala dzalik artinya ma hujjatuka, apa alasanmu ala jawazi dzalik, yang membolehkan hal itu, membolehkan ruqyah. Kemarin sudah dijelaskan. Ini juga dijelaskan di sini mufradatnya. La ruqyata, tidak boleh meruqyah illa, kecuali min ain, dari ain. Al ainu, apa yang dimaksud dengan ain? Isobatul ain ghairahu bi ainihi, menimpanya pandangan mata yang lainnya, terkenanya ain oleh yang lainnya. Isobatul ain ghairahu, terkenanya yang melihat, ghairahu, kepada yang lainnya, bi ainihi, dengan matanya. Jadi maksudnya itu mata itu hak, bisa membuat jadi sakit orang dengan sebab pandangan mata. Dengan sebab pandangan mata yang tidak mengucapkan misalnya Masya Allah, Subhanallah, itu hak, bisa menimpa penyakit kepada yang dilihat. Itu hak. Nah, pandangan hak. Jadi harus Subhanallah, Masya Allah gitu. Ketika kepada anak kecil ganteng, Masya Allah, Subhanallah. Kalau langsung wah, itu bisa terkena ain, pandangan yang menakjubkan gitu kan, itu bisa kena, itu hak. Nah, tidak ada ruqyah kecuali dari ain, dari pandangan mata yang menimpa kepada orang yang sakit. Bisa jadi dengan mata itu jadi sakit, bisa jadi dengan pandangan mata kepada mobil juga karena bagus jadi tabrakan mobil. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, jadi makanya harus mengucapkan Masya Allah, Subhanallah. Rumah bagus juga bisa terbakar. Iya. Atau huma itu al-huma itu sumul aqrab wasyabahuha, racun kalajengking atau yang sepertinya. Manintaha ila masami, sabar gak nih menerjemahkan begini? Loh ya harus Sabar ya? Harus sabar. Gimana kalau nggak sabar? Iya, sabar ya. Manintaha ila masami'a. Manintaha ila masami'a artinya ai akhadha, mengambil, bima balaghahu, dengan apa yang telah sampai kepadanya. Balaghahu, apa yang telah sampai kepadanya, minal ilmi, dari ilmu. Mengambil apa yang telah sampai kepadanya dari ilmu. Itu yang dimaksud manintaha ila masami, mengambil apa yang telah sampai kepadanya dari ilmu. Bikhilaf, berbeda, man, orang, yakmalu, berbuat, ala jahlin, di atas kebodohan. Aula yakmal, atau tidak beramal, tidak berbuat, bima ya'lamu, dengan apa yang ia ketahui. Jadi sungguh telah baik orang yang menyampaikan apa yang telah dia ketahui dari ilmu. Berbeda dengan orang yang beramal di atas kebodohan atau tidak beramal dengan apa yang dia ketahui. Kalau yang beramal di atas kebodohan itu yang sesat. Kalau orang yang mengetahui tapi tidak beramal, itu yang dimurkai. Makanya pujian kepada orang yang menyampaikan ilmu yang telah dia ketahui. Seperti Husain, sahabat ini, Husain ini, ya. Tabi'ut tabi'in ini menyampaikan apa yang telah dia ketahui. Uridat alayya, disodorkan kepadaku, umam, jadi umat. Kila, dikatakan,
Kana dzalika, hal itu, Lailatul Isra, malam Isra. Malam Isra. Isra tahulah, udah ma'ruf. Ai arahullah, Allah telah memperlihatkan kepadanya misalaha, yang sebandingnya, idza ja'at yaumal qiyamah, apabila datang hari kiamat. Kan dalam hadis tersebut Nabi SAW itu diperlihatkan di waktu Isra itu ada nabi yang bersamanya rohtun. Ar-rohtu, yang dimaksud ar-rohtu itu al-jamaah, sekelompok manusia, dunal asroh, di bawah 10, berarti 7 orang atau 8 orang. Jadi ada nabi yang bersamanya rohtun, 7 orang atau 8 orang. Ada juga nabi laisa ma'ahu ahadun, tidak ada bersamanya seorang pun. Artinya ai lam yatbi'hu, tidak ada yang mengikuti kepada nabi min qaumihi, dari kaumnya, ahadun, seorang pun. Jadi tatkala diisrokan, diperlihatkan kepada nabi, ada seorang nabi, tidak ada pengikutnya. Sawadun adim, ada juga yang enggak. Ya, ini sawadun adim. Ya. Jadi ada yang diperlihatkan, ada yang 2 orang, 1 orang, ada 3 orang, ada 7 orang, 8 orang, ada yang tidak sama sekali. Nah, terus sawadun adim, yang dimaksud dengan sawadun adim, ashkhasun katsirah, banyak orang, banyak. Fadhanantu, maka aku mengira, annahum, bahwasanya mereka ummati, umatku. Kenapa? Ai adalah likasratihim, karena banyaknya mereka, wa bu'dihi anhum, jauhnya anhum, jauhnya nabi dari mereka ketika diisrokan itu. Fala yumayyizu a'yanahum, nabi tidak bisa membedakan individu mereka. Jadi ketika ada sekelompok manusia yang banyak, dikira oleh nabi, oh itu umatku, karena jauh, diperlihatkannya saking jauhnya, dikira oleh nabi itu adalah umatku, ya kan? Padahal umat Musa, ya kan? Musa, siapa Musa? Musa bin Imran. Jadi Nabi Musa anaknya Imran, Kalimur Rahman, yang berbicara dengan Allah. Istilah aja sebagai kalimullah, yang berbicara dengan Allah tanpa pelantara. Wa qaumuhu, kaumnya, atba'uhu, pengikut Nabi Musa, ala dini, di atas agamanya, min bani Israel, dari bani Israel. Tadi kan Nabi Muhammad SAW itu dikira umat Musa itu adalah umatnya, tapi setelah itu diperlihatkan lagi, betul lebih banyak lagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi udah banyak kaum Musa itu, umat Nabi Muhammad lebih banyak lagi daripada umat Musa yang dalam hadis tadi. Bila hisab wala adab, tanpa hisab dan tanpa siksaan. La yuhasibun, tidak dihisab, wala yu'adzabun, tidak disiksa, qabla dukhulihim, sebelum masuk mereka al jannah, ke surga. Jadi langsung, tanpa ada siksaan, tanpa ada perhitungan. Kenapa? Litahqiqihimut tauhid, karena merealisasikannya mereka at-tauhid. Karena merealisasikannya mereka kepada tauhid. Tsumma nahadha, qama, berdiri. Tsumma nahadha, kemudian berdiri. Nabi berdiri pada waktu itu. Setelah Nabi berdiri, fakhadhan nasu fi ulaika, fakhadhan nasu fi ulaika, tabahasal hadirun, orang-orang yang hadir saling mencari tentang mereka itu yang masuk surga tanpa hisab itu, saling berbicara, mereka itu siapa ya? Saling mencari yang hadir itu. Wahtalafu, dan mereka berbeda pandangan fi haula isabin, tentang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu. Bi ayyi amalin, dengan amal apakah nalu mereka mendapatkan hadhil darajah, tingkatan ini. Terus fikihnya sahabat. Jadi sahabat itu orang yang faqih, orang yang paham dengan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, lam yanaluha, mereka tidak mendapatkan derajat itu illa bi amalin, kecuali dengan amalan, dengan perbuatan. Gak mungkin ya tanpa hisab, tanpa berbuat. Ini pemahaman sahabat, pemahaman yang sahih ya.
Fama huwa, maka amalan apakah itu? Ini yang diperdebatkan, yang berselisih. Fa akhbaruhu, maka mereka memberitahukan kepada Nabi, ay zakaru lin nabi, mereka menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum, perbedaan mereka fil murad, tentang yang dimaksud biha ulai as-sab'in, dengan mereka yang 70.000 umat itu. La yastarikun atau la yastarkun, la yatlubun, mereka tidak meminta, man yarqihim, orang yang meruqyah mereka. Itu sifat pertama. Istighna anin nas, merasa cukup dari manusia. Istighna, merasa cukup anin nas, dari manusia. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tidak selalu meminta diruqyah. Langsung aja sendiri. Ya. Wala yaktawun, dan tidak juga yaktawun. Ya, maksudnya la yas'aluna ghairahum, tidak meminta kepada selain mereka. An yakwiyahum, mengkait mereka, ada istilah kait binar, dengan api. Terus sifat yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak tiaroh. Maksudnya la yatasya'amun, mereka tidak pesimis, bituyur, dengan burung, wanawiha, dan yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkal, kepada Rabb mereka bertawakal. Artinya ya'tamidun, menyandarkan, mereka menyandarkan fi jami umurihim, pada semua urusan mereka, alaihi, kepada Allah. Jadi menyandarkan semua urusan mereka kepada Allah, la ala ghairihi, tidak kepada yang lainnya. Wa yufawwiduna, mereka menyerahkan umurahum ilahi, urusan mereka kepada Allah. Sabaqaka biha ukasah ay ila ikhrazi hadhihi sifat au sabaqaka bisu'al. Sabaqaka biha ukasah ay artinya ila ikhrazi hadhihi sifat, mengeluarkan sifat ini, atau yang dimaksud sabaqaka bisu'al, telah mendahului kamu bisu'al, dengan permintaan. Jadi ukasah telah lebih dahulu meminta. Ini bahasa Nabi, enggak bilang enggak, bukan kamu tidak termasuk, enggak. Tapi permintaan itu telah didahului oleh Nabi, oleh ukasah. Itu uslub bahasa Nabi Muhammad SAW yang indah. Tidak mengatakan kamu tidak, enggak. Tidak, kalau bahasa Sunda togmol. Togmol itu apa sih? Gimana togmol itu? Somong ya, somprang. Jadi bahasanya bagus Muhammad SAW itu. Telah diminta, telah mendahului permintaan, telah mendahului kamu permintaan itu oleh ukasah. Ketika ada yang minta lagi, saya ya Rasulullah termasuk enggak? Istilahnya penolakan secara halus. Tapi penolakannya bagus, secara halus. Makna izmalil hadis, arti global kepada hadis ini. Yasifulana Husainu ibnu Abdurrahman. Yasifulana, telah mensifati kepada kami, Husainu, jadi Husain itu tabi'ut tabi'in ya. Husain ibnu Abdurrahman, Husain anaknya Abdurrahman, hiwaron, pembicaraan, daro, sama ya, fi majlisin, di satu majlis, fi majlisi Sa'id, bukan di satu majlis, bukan. Hiwaron daro fi majlisi Sa'id, jadi telah menceritakan kepada kami Husain bin Abdurrahman perbincangan, hiwaron daro, perbincangan fi majlisi Sa'id, di majlisnya Sa'id ibni Jubair, anaknya Jubair. Tadi Sa'id bin Jubair itu termasuk sahabat Ibnu Abbas. Jadi sedang berbincang-bincang. Jadi Husain itu sedang menceritakan tentang perbincangan di majlisnya atau di rumahnya Sa'id bin Jubair. Apa yang dibicarakan pada di majlis Sa'id bin Jubair? Bi munasabi, hubungan, inqidad, jatuh, kaukabin, bintang,
fil laili di malam hari atau tadi malam. Kalau bahasa di dalam hadisnya al-barihah kan tadi malam. Fa akhbarahum Husainun, maka Husain memberitahukan kepada mereka annahu, bahwasannya Husain syahada, menyaksikan inqidadahu, jatuhnya bintang. Li'annahu, karena sesungguhnya Husain lam yakun hina dzaka, keadaan pada waktu itu belum naiman tidur. Belum yakun, keadaan hina dzaka pada waktu itu naiman tidur. Satunya illa, kecuali annahu, bahwasannya Husain, ini kebiasaan orang salaf ikhlas dalam beramal, kecuali annahu, bahwasannya Husain khawatir, an yadhunna, mengira al-hadirun, orang-orang yang hadir di majelis tersebut, annahu, bahwasannya Husain maro'a, tidaklah ia melihat an-najma, bintang, illa, kecuali li'annahu yusolli, karena dia sedang sholat malam. Khawatir, disangka Husain itu melaksanakan sholat malam, makanya bisa melihat jatuhnya bintang. Khawatir Husain itu dikira oleh orang yang lain karena melihat bintang yang jatuh itu dia sedang melaksanakan sholat, khawatir. Fa'aroda, maka ia berkeinginan an yadfa'a, menolak an nafsihi, tentang dirinya, ihamu ta'abbudin, perkiraan sedang beribadah. Gak mau disangka sedang beribadah, padahal dia bangun aja, bukan dalam keadaan, tidak karena dia sedang melaksanakan sholat, bukan. Jadi khawatir, ya. Jadi begitu salafus soleh. Salafus soleh itu tidak mau, sekali lagi, dipuji. Gak mau dipuji. Paling khawatir, ahli ibadah. Kalau sekarang biar sampai besar gitu ya. Terus atau maaf, menampak-nampakkan, selalu banyak berzikir. Gimana hatinya kosong? Wallahu a'lam. Enggak tahu. Wallahu a'lam ya. Kalau masalah hati kosongan, tapi kalau kita mau meniru salaf kita yang soleh, enggak usah. Ya. Kalau tentang masalah menghukuminya saya nggak tahu, tapi ini kan enggak gitu ya. Enggak. Ya. Kalau melihat salaf kita yang soleh nih, kalau kita salaf yang soleh, khawatir dikira sedang melaksanakan sholat malam. Padahal kan nggak sedang melaksanakan sholat malam, terbangun karena ada kalajengking yang menyengatnya. Dia bangun terus lihat bintang. Khawatir orang-orang yang hadir, dia bangun melihat bintang itu berarti melaksanakan sholat malam. Khawatir, menyangka yang lain itu dia sedang sholat malam. Dia langsung menjelasin. Maka ia berkeinginan untuk menolak tentang dirinya ihamu ta'abbudin, perkiraan yang disangka oleh orang-orang yang hadir itu sedang beribadah lam yaf'alhu, yang dia tidak melakukannya. Subhanallah. Ikhlas banget ya. Jadi ikhlas banget. Ka'adatis salaf, sebagaimana kebiasaan orang salaf. Fihir sihim, kesemangatan mereka alal ikhlas, untuk ikhlas. Fa'akhbara, maka Husain memberitahukan bisababil hakiki, sebab yang sebenarnya liyaqdhatihi, bangunnya pada malam tadi itu, wa annahu, bahwasanya bisababin, dengan sebab isabatin, terkena
gigitan atau sengatan, hasolat lahu yang terjadi kepadanya. Jadi dia bangun bukan karena sedang melaksanakan sholat malam, jujur apa yang dia lakukan. Karena khawatir kalau seandainya terbangun, biasanya sholat malam hari berarti oh kalau bangun berarti sholat malam. Padahal harus terus terang aja, saya nggak sholat malam, saya nggak sholat malam. Ini kesemangatan untuk ikhlas dan nggak mau dipuji dengan suatu perkara yang tidak diperbuat. Nah, udah ya, seperti itu kesemangatan orang salaf. Mudah-mudahan kita bisa menirunya. Pantaqal al-bahsu, lalu berpindah al-bahsu pencarian, ila su'al kepada pertanyaan, amma sona'a apa yang telah ia perbuat, hiyala menghadapi tilkal isobah penyakit itu yang telah terkena. Fa'akhbara, nah, setelah itu udah berpindah, ada pembicaraan bukan tentang permasalahan kenapa dia bangun, bukan. Tapi permasalahannya apa yang kau perbuat setelah itu? Apa yang kau berbuat setelah kena musibah sengatan itu? Fa'akhbara, maka Husain memberitahukan annahu bahwasanya Husain alajaha mengobatinya. Bekas sengatan itu alajaha mengobati penyakit yang disebabkan digigit oleh kalajengking ya. Biruqyah, dengan ruqyah. Ruqyah itu apa tadi? Membaca Al-Qur'an dan doa-doa yang sesuai dengan syariat yang disyariatkan. Fasa'alahu Sa'id, bertanya kepadanya Sa'id, ya, sahabat Ibnu Abbas itu bertanya, ya, kepadanya an dalilihi, tentang dalilnya asyari yang dalilnya secara syar'i alama sana'a apa yang telah dia perbuat. Begitulah para salafus soleh, semua itu berbuat berdasarkan dalil. Perbincangannya itu berkenaan dengan ilmu dan amalan itu bukan landasan hawa nafsu tapi berdasarkan dalil. Makanya tatkala itu langsung ditanya, apa dalilnya? Kamu meruqyah diri kamu. Fadzakarallahul hadis, lalu dia menyebutkan hadis tadi la ruqyata illa min ainin au huma. Fadzakara lahul hadis, lalu Husain menyebutkan hadis al-waridah yang datang anir Rasul, dari Rasulullah SAW, fi jawazir ruqyah, tentang bolehnya ruqyah. Fasawwabahu, maka Sa'id membenarkannya. Sahabat Ibnu Abbas itu apa yang dibuat oleh Husain itu ia membenarkannya. Fi amalihi, dalam amalannya, dalam perbuatannya, bid dalil, dengan sebab dalil. Jadi sekali lagi, kita itu ulama itu sebagai pelantara saja yang memahamkan kita kepada dalil. Pada dasarnya kita mengamalkan dalil, bukan mengikuti ulama. Maka kalau kita punya prinsip seperti itu, akan sungguh-sungguh untuk mencari dalil. Apa yang telah kita perbuat itu sesuai dengan dalil. Akan bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Karena beda antara orang yang beramal di atas dasar dalil, keyakinan, dengan di atas dasar ikut-ikutan, beda. Maka di sini mendorong diri kita untuk sering menuntut ilmu, sering menghadiri majelis ilmu. Oke, nanti sebentar. Assalamualaikum. Salam. Ya. Lagi ngisi pengajian. Ya. Ya, super. Salam. Jadi gitu. Perlu aku ketahui bahwasanya kesempatan emas bagi kita selama kita masih hidup untuk dipergunakan waktu sempit dan senggang untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu sebagaimana dalam sebuah hadis,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh, man salaka, menempuh satu jalan, ia mencari di jalan itu, yang dimaksud ia mencari di jalan itu adalah kita jalan kaki atau berkendaraan untuk duduk di majlis ulama, majlis ilmu. Ya. Atau dengan arti yang lain, menurut para ulama, kita menghafalnya, kita membacanya, kita memahaminya, murojaah gitu, termasuk sedang masuk di dalam mencari ilmu, ya. Sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Pasti Allah akan mudahkan baginya masuk surga. Ilmu itu bisa menunjukkan kepada Allah. Ya kan, menunjukkan kepada Allah. Oleh karena itu Al-Quran dinamai nuron, yang memberi cahaya dari kegelapan, dari keraguan-raguan, dari kebodohan. Jadi ilmu itu akan memberikan cahaya. Satu begitu. Ulama yang lain berpandangan bahwasanya Allah akan mudahkan ke surga, artinya nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat akan bisa melewati sirat. Sebelumnya dan sesudahnya. Itulah orang yang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Jadi jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Mengulang juga ibadah. Mengulang ilmu juga walaupun kita sudah tahu, ibadah insya Allah. Bahkan mengajak yang lain yang belum tahu untuk diajak. Ibadah mengajak juga memberikan petunjuk kepada yang lain. Apalagi mobilnya dipakai untuk nunggangin yang lain, atau yang jadi sponsornya. Semuanya pahala. Jadi sekali lagi kesempatan emas sebelum kita meninggal untuk ilmu. Kebaikan orang itu di atas ilmu. Ya, sekali lagi kembali ke sini. Jadi begitulah keadaan ulama salaf. Jadi beramalnya itu berdasarkan dalil. Summa dzakara lahu halatan ahsana. Kemudian dzakarolahu, ia menerangkan halatan, keadaan ahsanu, yang paling baik. Jadi Husain menerangkan lagi ahsan, yang lebih baik, mimma fa'al, dari apa yang telah dia berbuat. Apa? Wahia at-taraqi, yaitu meningkatkan ila kamalit tauhid, kesempurnaan tauhid. Apa? Bitarkil umur, dengan meninggalkan perkara-perkara al-makruhah, yang dibenci, ma'al hajati ilaiha, disertai kebutuhan kepadanya. Tawakkulan Allah, pasrah terhadap Allah. Kahalisa halatis sab'ina alaf, seperti keadaan 70.000 alladzina, orang yadkhuluna, mereka masuk al-jannata, surga, bila hisab, tanpa hisab, wala adab, dan tidak pula siksaan. Haitsu wasofahum, di mana telah menyifati mereka ar-rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi annahum, bahwasanya mereka yang masuk surga tanpa hisab itu yatrukuna ar-ruqyah, meninggalkan ruqyah. Kalau Husain masih mengamalkan ruqyah, tapi tidak menyembunyikan ilmu yang telah dia ketahui Husain itu, tapi menjelaskan lagi hadis Rasulullah yang lebih sempurna dari apa yang telah dia perbuat. Gitu. Yatrukuna ruqyah, meninggalkan ruqyah. Ruqyah boleh, tapi meninggalkan ruqyah itu tingkatan yang lebih tinggi lagi dari subhanallah. Wal kai, dan meninggalkan kai, tahqiqan, dalam rangka merealisasikan lit tauhid, kepada tauhid. Wa ya'khuduna, dan mereka adalah orang yang mengambil bisababil aqwa, sebab yang paling kuat. Wa huwa tawakkulu 'ala Allah, tawakal terhadap Allah. Walam yas'alu, dan mereka tidak meminta ahadan, kepada seorang pun, ghairahu, selainnya, syai'an, sesuatu, minar ruqyah, dari ruqyah, fama fauqaha, atau yang selebihnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga. Kalau memiliki sifat ini. Makanya dijelaskan dalam masalah ini dalil bahwasanya akhlak tauhid itu sedikit. Jadi sab'una alf. Jadi bilangan mereka dalam hadis ini kan disebutkan sab'una alaf.
70.000. Tapi di sebagian riwayat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi setiap 70.000 yang lain. Ya. Jadi setiap nabi itu memberi 70 dari 70.000 itu 70.000 yang lain dari umatnya. Jadi intinya yang ingin saya pahamkan, kalau itu memang sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Jikalau ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan tambahan dalam bilangan mereka dalam hadis itu? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada manusia dari umat ini selain 70.000 di antara yang mereka itu akan datang setelah 70.000 itu. Allah memberikan bimbingan kepada mereka untuk merealisasikan tauhid. Mudah-mudahan kita yang termasuk mendapatkan bimbingan untuk merealisasikan tauhid sehingga masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksaan. Ini sebagai jawaban kemarin, Pak. Ya, sebagai jawaban. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shaleh Abdul Aziz Al-Utsaimin. Wallah jalla wala huwallazi waffaq. Allah jalla wala dialah yang membimbing. Dan dia pula lah yang membalas. Paham ya? Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat bimbingan untuk bisa beramal untuk merealisasikan tauhid sehingga masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksaan. Munasabatul hadis lil bab. Ya. Terusin atau gimana nih? Terus. Mustafadu minal hadis. Masih biar selesai ya. Masih udah. Berarti ada 70.000 tahap kedua atau jilid kedua gitu maksudnya? Apa tuh, Pak? Ditambahkan lagi 70.000 dari 70.000 yang setelahnya. ditambahkan lagi. Ya. Bonusnya gitu loh. Baru ada tambahan lagi, hitungan lagi 70.000. Bonus versi kedua gitu. Gimana? Ada tahap kedua. Ya, tahap kedua. Ada tambahan lagi dari bilangan mereka. Karena berdasarkan hadis juga, berdasarkan hadis sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama. Jadi Anda akan termasuk kepada 70 itu juga insya Allah jika lo merealisasikan tauhid. Kalau seandainya hanya harapan tapi tidak, ya enggak. Gak apa-apa ada masuk. ibuan ya seperti layat dulu janata namima, layat dulu janata sekolah kibir. Gimana? Apa bisa terpikirkan? Saya tanya jawabnya nanti ya, Pak. Nanti. Sebentar lagi, pertemuan lagi. Biar nggak terputus pembahasan. Ya. Biar selesai dulu ini apa ya? Ma yustafadu minal hadis. Faidah dari hadis itu. Pertama, fadilatus salaf. Keutamaan salaf. Maka kita harus berupaya untuk memahami akidah salaf. Karena memiliki keutamaan. Amalan salaf, akhlak salaf harus kita perhatikan ya, karena salaf itu memiliki keutamaan. Wa anna ma yarawnahu minal ayat as-samawiyah. Ini keutamaan salaf. Kenapa? Anna ma yarawnahu, apa yang mereka lihat. Jadi menunjukkan keutamaan salaf itu alasannya apa yang mereka lihat minal ayat as-samawiyah, ayat tanda-tanda kekuasaan langit, la yu'addunahu adatan, mereka tidak menganggapnya biasa saja. Kalau sekarang kan biasa-biasa aja ya, menganggapnya suatu perkara yang merupakan tanda kekuasaan Allah ya biasa-biasa aja kan. Nah kalau ulama salaf atau keadaan salaf itu tidak menganggap biasa. Bal ya'lamuna, bahkan mereka mengetahui annahu, bahwasanya hal itu ayatun, merupakan tanda min ayatillah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena mereka itu memang mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya.
maka sepantasnya bagi kita untuk mengikuti salaf. Mengikuti salaf. Ya. Kemudian yang kedua, hirsus salaf, kesemangatan salaf alal ikhlas, untuk ikhlas, wasyiddati ibtiadihim, sangat jauhnya mereka anir riya, dari riya. Subhanallah. Semangatnya salaf untuk ikhlas, sangat jauhnya mereka dari riya. Apa yang dilakukan oleh Husain? Gak mau dianggap dia sedang melaksanakan sholat malam. Gak mau. Karena riya itu adalah artinya itu beramal karena manusia, atau ya kan, beramal karena manusia, Syirik kecil. atau pingin dipuji manusia. Riya itu tujuan dari beramal atau melakukan sesuatu itu karena pingin dipuji oleh manusia. Nah, nggak mau dipuji. Husain itu, oh masya Allah lagi sholat malam, akhirnya melihat bintang yang jatuh. Nggak mau. Dia mengatakan, bukan itu yang membuat saya bangun, tapi digigit kalajengking. Jadi sangat jauhnya mereka dari riya. Subhanallah. Yang ketiga, tolabul hujjah, minta dalil ala sihhatil madhab, benarnya pandangan, pendapat, wa inayatus salaf, perhatian salaf, bidalil, dengan dalil. Jadi tatkala Husain langsung meruqyah, langsung ditanya oleh salaf, oleh Sa'id itu, apa hujah kamu ruqyah? Langsung dia menjawab, saya melakukan ini karena berdasarkan hadis ini, la ruqyata illa min ainin wahama. Jadi perhatian salaf dengan dalil. Jadi sangat perhatian sekali dengan dalil. Perlu dalil. Dalil kita menuntut ilmu udah jelas. Insyaallah, kenapa kita menuntut ilmu? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Banyak dalil-dalil yang lainnya. Insyaallah. Tambah kita mengetahui secara terperinci tentang agama, tambah yakin dan tambah berubah keadaan kita lebih daripada keadaan kita sebelum mengetahui dalil. Dan tidak akan mungkin kita mengetahui dalil kecuali menuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu. Ya. Yang keempat, masyru'iyatul wukuf, disyariatkan yang berhenti inda dalil, di sisi dalil. Kalau udah nampak jelas hujjah dalil, udah berhenti. Jangan bicara. Sami'na, kami dengar, kami taat. Wal amalu bil ilmi, dan beramal dengan ilmu. Sudah. Tidak ada lagi seseorang yang bodoh adalah orang yang telah mengetahui ilmu tapi menyelisih ilmunya. Itu kebodohan yang paling bodoh. Jadi kalau disyariatkan itu, kalau mendengar dalil, amal. Ilmu, amal. Wa naman amila, dan barang siapa yang telah beramal bima balaghahu, dengan apa yang telah sampai kepadanya ilmu, faqad ahsana, maka sungguh dia telah berbuat baik. Orang yang telah mendapatkan petunjuk itu adalah yang telah sampai kepadanya ilmu, dia mengamalkannya. Itulah orang yang mendapatkan hidayah. Yang kelima, tablighul ilmi, menyampaikan ilmu, bitalattufin, dengan lembut, wa hikmah, dan bijak. Yang keenam, ibahatur ruqyah, dibolehkannya meruqyah. Yang ketujuh, irsyadu man akhwadha bi syai'in masru'in ila ma huwa afdalu minhu. Irsyad, memberikan bimbingan, man akhwadha bi syai'in, yang mengambil kepada sesuatu masru', yang disyariatkan, ruqyah. Kan udah mengambil sesuatu yang ruqyah. Kita alhamdulillah sudah pada di ruqyah semuanya. Ila ma huwa afdalu minhu, kepada yang lebih utama daripadanya, meninggalkan ruqyah. Insyaallah masuk surga tanpa hisab. Amin. Sudah terlanjur dulu. Gak apa-apa kan, udah. Sekarang kan lain lagi. Tidak minta ketiga semua. Hah? Iya, nggak masuk itu. Tidak disyariatkan juga. Tapi ada yang lebih utama. Sudah? Enggak bisa. Hah? Enggak diruqyah yang Enggak minta ruqyah. Yang kedelapan, fadilatu nabiyyina Muhammadin SAW, keutamaan Nabi kita Muhammad SAW, haitsu uridat alaihil umam, di mana disodorkan kepadanya umat-umat. Yang kesembilan,
annal anbiya bahwasanya para nabi mutafawitun berbeda-beda fi adadi atbaihim hitungan pengikut mereka. Yang ke-10 ar-raddu bantahan ala terhadap manih taja orang yang berhujah bil aksar dengan aglabiyah dengan jumlah yang banyak. Wa za'ama dan dia menyangka anal haq bahwasanya kebenaran mahsurun fihim terbatas pada mereka yang banyak. Bukan begitu. Hak itu bukan dilihat dengan banyaknya. Bukan hukum mayoritas, ya. Demokrasi. Ya. 11 annal wajib bahwasanya yang wajib ittiba'ul haq mengikuti kebenaran. Yang wajib mengikuti kebenaran wa in qalla ahluhu walaupun sedikit ahlinya, pengikutnya. Yang wajib mengikuti kebenaran wa in qalla walaupun sedikit ahluhu orangnya. Yang ke-12 fadilatu Musa alaihissalam wa qaumi, keutamaan Nabi Musa alaihissalam wa qaumi dan kaumnya. Yang ke-13 fadilatu hadil ummah, keutamaan umat ini wa annahum bahwasanya mereka aksarul umat yang paling banyak ittibaan yang mengikuti di nabiyihim sallallahu kepada nabi mereka. Yang ke-14 fadilatu tahqiqit tauhid wa thawabihi, keutamaan merealisasikan tauhid dan pahalanya. Yang ke-15 ibahatul munadharah, bolehnya berdiskusi bukan berdebat ya, berdiskusi. Fil ilmi dalam ilmu, wal mubahasah mencari fi nusus syara' nas-nas syari', kalau udah kecari nas syari' berhenti dan menerima hal tersebut. Karena Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu bukan untuk diperdebatkan, untuk diadukan satu dengan yang lain. Kalau udah dapat nasnya, diam. Tinggal amalkan. Karena din itu untuk diamalkan. Ketaatan. Lil istifadah, untuk mengambil faidah. Setelah nampak dalil, diambil faidahnya. Wa idharul haq, dan untuk ditampakkan kebenaran. Jadi boleh diskusi dalam ilmu dan mencari tentang nas-nas syar'i untuk diambil faidah dan menempatkan kebenaran. Maka tatkala kita berdiskusi juga ya, diajak diskusi itu untuk mencari kebenaran, apakah untuk Dari menang-menangan. untuk hanya Menang-menangan. untuk menipu ya. Makanya sebaiknya harus pintar juga ya. Tatkala ada yang mengajak untuk berdebat ya, harus pintar juga, harus pintar ya. 16 ilmi salaf, dalamnya ilmu salaf, lima arifatihim, pengetahuan mereka, annal madhkurin, bahasanya yang disebut fil hadis, dalam hadis, lam yanalu, mereka tidak dapat hadhil manzilah, kedudukan ini, illa bi amalin, kecuali dengan amal. Masuk surga tanpa hisab itu dengan amal, itu yang dipahami oleh salaf. Ini menunjukkan dalamnya ilmu salaf. As-salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Salaf itu adalah lebih selamat, lebih mengetahui dan lebih bijaksana. Ya. Yang ke-17, silakan. Hirsus salaf alal khair, semangatnya salaf untuk melakukan kebaikan. Wal munafasah, berlomba-lomba. Alal a'mal as-salihah, untuk beramal soleh. 18 anna tarkar ruqyah, meninggalkan ruqyah, wal kai, dan kai, min tahqiqit tauhid, termasuk merealisasikan tauhid. 19 thalabud doa, meminta doa, minal fadil, dari yang utama, fi hayatihi, dalam kehidupannya. Boleh. 20 alamun min a'lami nubuwwati salam, merupakan tanda di antara tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbara, di mana telah memberitahukan, anna Ukasyah, bahwasanya Ukasyah minas sab'in, termasuk 70.000 alladzina yadkhuluna al-jannah, yang mereka itu masuk surga bila hisab, tanpa hisab, wala azab, dan tanpa azab. Fakutila syahidan, betul tadi istasyhada itu mati syahid. Fakutila syahidan, terbunuh mati syahid, fi hurubir riddah, dalam perang riddah. Tadi salah mengartikannya menyaksikan, tapi maksudnya adalah sekarang alhamdulillah setelah mengambil faidah tersebut, jadi istasyhada yang tadi diartikan menyaksikan adalah mati syahid. Jadi mati syahid pada waktu perang riddah.
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi padanya. 21 Fadilatu Uqasyah, keutamaan Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi padanya. Parah keyakinan mereka itu. Ya. Kalau kita selalu di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah at-taraddi. Selalu memintakan ampun kepada mereka, mendoakan terus kepada mereka, seperti itu. Kalau akidah Syiah sebaliknya. Makanya akidah itu tadi saya bilang ada akidah benar, ada akidah salah. Dan akan selalu bentrok antara yang benar dan yang salah. 22 Isti'malul ma'arid, menggunakan gaya bahasa tadi dalam rangka memaparkan, menggunakan pemaparan yang baik kan. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kamu bukan, enggak, tapi telah mendahului kamu Uqasyah. Jadi gaya bahasa dalam memaparkan juga Nabi SAW sungguh sangat halus sekali, lembut sekali, ya, enggak kasar. Wa husnu khuluqihi, dan baik akhlaknya, haitsu lam yaqul, di mana dia tidak mengatakan lirrajulil akhar, kepada laki-laki yang lain tatkala minta termasuk 70.000 itu, lasta minhum, engkau tidak termasuk di antara mereka. Nabi tidak mengatakan begitu, tapi dengan bahasa yang lembut. 23 saddud daroi, menghalangi terjadinya kemadharatan, li'alla yaquma man laisa ahlan, agar tidak melaksanakan man laisa ahlan, bukan ahlinya, fayarudu, maka ia ditolak. Wallahu a'lam. Jadi dengan jawaban sabaqa biha Uqasyah, biar tidak terjadi orang yang bukan ahlinya masuk termasuk kepada 70.000 tersebut. Jadi biar bersungguh-sungguh kita untuk termasuk 70.000 tersebut yang masuk surga tanpa hisab. Begitu terus kita bersungguh-sungguh, dan ini termasuk motivasi biar kita termasuk orang yang bisa merealisasikan tauhid dengan sebenarnya. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis shimal wa takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunzam. Akhrajahu Muslim ila qawlihi bis shimal wa akhrajahu Baqi, Malik wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Dari Ali, semoga Allah meridhai padanya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kamu memakai sandal, maka hendaklah memulai dengan yang kanan. Dan apabila mencabut sandal, maka hendaklah memulai dengan yang kiri. Hendaklah kalian mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, dan dicabut diakhirkan ketika, dan mengakhirkannya ketika membukanya. Di sini yang bisa kita ambil faedah pertama, bahwasanya ada yang masih mencari itu. Udah ketemu belum? Hah? Oh, beda ya. 1495 ya. 1495. halaman 71. Hadis 1495. Halaman 717. Nah, gitu. 717 halamannya. Udah? Ya, udah. Lanjut kan. Di dalam hadis yang lain, ini kan hadis Ali. Hadis yang lain, hadis Aisyah, bahwasanya Nabi SAW sangat senang untuk mendahulukan yang kanan di waktu memakai sandal, di waktu bersisir, di waktu bersih-bersih, dan dalam semua keadaannya. Keadaan Nabi SAW memulai dengan yang kanan dan mendahulukan yang kanan itu kepada suatu perkara yang baik-baik.
Dan selain itu diakhirkan yang bukan yang baik-baik, yang kotor-kotor seperti ke WC misalnya kiri, Cebok. bawa tangan kiri, tapi yang baik-baik Rasulullah yujibuhut tayammun, mendahulukan yang kanan. Nah, apabila pakai baju sekarang mana dulu yang didahulukan? Kanan. Masuk WC kanan. Kiri. Ya, seperti itu. Begitu pula waktu makan dan minum, kanan apa kiri? Kanan. Ya. Kalau berjabat tangan kiri gak? Hah? Kiri apa kanan? Berjabat tangan kanan. Yang mulia dengan yang kanan. Ini kita harus biasakan. Ini etika dalam Islam. Atau nomor merah di sini. Tadi semua kira. Ih, enggak mau. 1000. Jadi 700 dalam sebuah kaidah secara syar'i, halaman. jadi mendahulukan yang kanan pada setiap apa yang dilakukan dari bab at-takrim dalam rangka memuliakan, dan sebaliknya dianjurkan dengan yang kiri. Kalau sebaliknya, kalau dalam rangka bab memuliakan yang kanan, sedangkan sebaliknya adalah dengan yang kiri. Ibnu Arabi mengatakan memulai dengan yang kanan itu disyariatkan dalam semua amalan yang soleh, karena keutamaan yang kanan dari sisi kekuatan, ya, gitu. Ada kekuatan tersendiri yang kanan itu baik semuanya juga, ya, yang dirasakan. Dan didahulukan yang kanan itu termasuk sunnah. Mendahulukan yang kanan itu menurut termasuk sunnah. Dan itu malah yang disenangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Halimi mengatakan memulai dengan yang kiri tatkala membuka, karena memakai adalah kemuliaan. Memakai itu dalam rangka, sedangkan membuka termasuk bukan memuliakan. Jadi membuka baju misalnya kiri dulu, tapi memakai kanan dulu. Cukur pun kanan dulu. Pernah kan di waktu seorang ulama, ada seorang ulama itu tukang cukur. Jadi ketika mencukur itu langsung kanan dulu, karena seorang ulama. Jadi sekali lagi bahwasanya ulama itu bukan hanya penuntut ilmu yang biasa selalu belajar. Jadi siapa? Ibnu Qaffal, tukang kunci. Sebagai ulama. Insya Allah antum para supir tapi ulama. Betul. Ibnu Qaffal. Terus Albani, tukang jam. Ada yang seperti itu. Jadi sekali lagi diceritakan bahwasanya umur kehidupannya itu ada seorang yang bernama seorang ulama, udah 50 tahun itu dia itu dikunci aja terus ya. Mikir-mikir masa hidup dengan kunci terus. Akhirnya menuntut ilmu jadi ulama. Ada juga tentara Al-Jundi, Khalil Al-Jundi. Dan terkenal Khalil Al-Jundi ini seorang ulama Maliki dan menjadi sandaran kitab Khalil Al-Jundi itu oleh madhab Maliki. Kenapa disebut Jundi? Tentara. Jadi terkenal dia itu menuntut ilmu dengan berpakaian tentara, karena beliau itu tentara. Jadi menghadirinya itu dengan pakaian tentara, sehingga akhirnya kitabnya juga kitab Mukhtasarul Khalil Al-Jundi terkenal itu tentara. Subhanallah. Jadi tidak ada alasan penuntut ilmu itu siapapun penuntut ilmu. Jadi jangan sampai penuntut ilmu itu hanya orang yang belajar di kuliah aja. Tapi berapa banyak orang yang insya Allah saya perhatikan, itulah anjuran-anjuran yang perlu kita tanamkan di dalam diri, bahwasanya menuntut ilmu itu bukan kepada satu pihak saja, tapi semuanya wajib untuk melakukannya dan bisa dan mampu untuk melakukannya insya Allah. Insya Allah. Hadis yang berikutnya, An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dari Ali semoga Allah meridai padanya berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la yamshi ahadukum, salah seorang di antara kalian janganlah berjalan fi na'lin wahidatin, dalam satu sandal. Wal yun'ilhuma jami'an, dibuka semuanya atau dipakai semuanya, atau liyahlahuma jami'an, atau dibuka semuanya, jangan satu sandal. Kalau hilang itu udah biarin aja. Jadi Islam, faidah yang dapat kita ambil, Islam sempurna dan mengajak kepada kesempurnaan. Islam itu indah dan mencintai keindahan. Maka jika seseorang itu berjalan dengan satu sandal atau satu sepatu itu menyelisih kebiasaan. Ya. Oleh karena itu dilarang untuk berjalan dengan satu sandal atau satu sepatu. Jadi imma memakai dua sepatu atau dibuka duanya. Dan kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersandal dan kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pakai sandal. Begitu keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asal dalam hadis itu larangannya itu apa? Asal larangan itu adalah haram. Kecuali bahwasanya jumhur ulama membawa larangan ini kepada karohah. Karena berdasarkan riwayat Tirmidzi dari Aisyah, pernah jepit sandal Nabi SAW itu ada yang terputus. Maka Nabi SAW berjalan dengan satu sandal dalam rangka untuk memperbaiki yang terputus itu. Maka karena ada dalil ini, jadi bukan lil tahrim tapi lil karohah, dibenci. Jadi dibenci dengan memakai satu sandal bila tanpa ada kebutuhan. Dan kalau ada kebutuhan berarti apa-apa. Dalam rangka untuk memperbaiki yang satu lagi, karena nggak mau langsung dibuang begitu saja. Kalau hanya sedikit sebentar gitu, tidak apa-apa. Kemudian tentang hadis satu lagi aja sekarang ini. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai kepada keduanya, kalau Rasulullah bersabda, la yanzurullah, Allah tidak akan melihat ila man jarra thawbahu khuyala, kepada orang yang menjulurkan pakaiannya khuyala, dalam keadaan sombong. Muttafaqun alaih. Hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang memanjangkan pakaiannya, menjulurkan pakaiannya melewati dua mata kaki dalam keadaan sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini tidak akan melihat kepadanya dengan penglihatan rahmat dan kasihan dan kelembutan, menunjukkan haramnya isbal dan termasuk dosa besar. Itu faidah yang pertama. Faidah yang kedua, para ulama bersepakat tentang haramnya menjulurkan kain melebihi dua mata kaki karena sombong. Tapi berselisih pandangannya itu apabila melakukannya itu tanpa sombong. Nah, sekarang kita lebih ikhtiar, jangan melihat kepada perbedaan. Saya nggak sombong. Dia ya, yang jelas sekali lagi kita angkat aja ya celana kita, kain kita, atau pakaian kita jangan melewati dua mata kaki. Nah, kita bacakan sekarang perbedaan para ulama ya ketika sombong. Sebagian mengatakan bahwasanya kain itu menjulur kepada dua mata kaki, melebihi dua mata kaki itu haram. Baik dilakukannya itu adalah sombong atau tidak. Kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan akan keharaman itu. Akan tetapi orang yang menjulurkannya itu sampai menyentuh tanah, maka itulah ancaman Allah bagi orang yang menjulurkan kainnya sampai ke tanah. Tidak Allah lihat dan Allah tidak akan berbicara kepadanya, dan Allah tidak membersihkannya, dan baginya siksaan yang pedih. Itu. Adapun yang menurunkan kainnya atau bajunya sampai dua tumit saja, maka ya, yang turun dari dua tumit tersebut finnar, dalam api neraka. Kalau seandainya tidak dengan sombong.
Kalau yang dengan sombong itulah ancaman Allah tidak akan melihatnya. Adapun yang tanpa sombong hanya menjulurkan dua mata kaki, ancamannya lebih ringan daripada yang pertama. Karena tanpa sombong. Jadi kedua-duanya juga Masuk neraka. Bagaimana? Hah? Mau yang Kedua-duanya diancam. Ini tentang adab dalam berpakaian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis yang kita baca. Ini yang dimaksudkan sombong ini sombong kepada siapa, Pak? Kepada manusia apa kepada manusia? Sombong itu bangga dengan pakaian harinya itu sombong. Sombongnya menolak kebenaran. sombong itu adalah bangga dengan diri. Nah, bagaimana? Jadi kebanggaan dengan diri. Innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak mencintai orang yang sombong, yang bangga kepada